IKN sudah bisa dipastikan mangkrak, tidak ada investor luar yang tertarik. Sebuah investor dalam negeri yang kata media massa mau membantu Jokowi juga hanya ecek-ecek saja. Mudah-mudahan 17 Agustus nanti kita menyaksikan sesuatu yang yang lebih tepat, yaitu tidak akan dirayakan di IKN yang jelas sekali ada masalah teknis, masalah segala macam ya. Mbah Amin Rais, kemana aja lo? Lama kagak nongol. Mbah Amin bilang katanya IKN akan mangkrak. Salah Mbah Amin. Tadi 17 Agustus buat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Mbah Amin. Tadi dipakai upacara untuk ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kasihan deh Mbah Amin kagak diundang upacara ke IKN. Oke. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak. Min Sarmin, jancuk kok niku yo. Kamu bilang IKN mangkrak. Di IKN nggak akan ada upacara. Mudah-mudahan 17 Agustus nanti tidak akan dirayakan di IKN. Matamu deloken diingi ku lho. Upacara begitu meriahnya, begitu khidmatnya. Nggak kalah dengan yang di Jakarta. Kamu jadi orang tua, duit cocot aja anggere jeplak. Ya, sok kemeruh, sok dadi dukun, sok iso nerawang 17 Agustus nggak akan ada upacara. Matamu ku lho deloken. Tuwek, cangkem-cangkem taek. Jangan gitu, saya dididik orang tua untuk menghargai. Saya dididik orang tua saya untuk menghargai orang yang lebih tua, ya. Tapi penghargaan saya kepada kamu tuh hilang gara-gara cocotmu. Itu loh. Ingat, kamu pernah makan gaji dari rupiah, ya. Anak-anakmu sekolah mbok bayar dengan rupiah. Jangan munafik kamu. Ya toh? Ingat, jasa-jasa negara ini kepada kamu. Apa yang kamu berikan? Reformasi bel gedes ya. Lain kali sebagai orang tua ngomong sing enak, ya. Jangan memprediksi sesuatu yang tidak. Itu sama artinya dengan memfitnah, menghasut untuk tidak percaya kepada pemerintah ini. Sementara apa yang kamu oke, kamu dilepeh karo PAN, bikin Partai Umat juga gagal. Tapi jangan membuat kisruh negara ini. Bicara sing enak. Ben iso dadi panutan wong tua itu, ben tetap disebut Bapak Reformasi. Meskipun aku belas gak setuju. Dari dulu kalau gak setuju, Min Sarmin. Yo, gak terima. Silakan gak terima. Nek gak terima, koreksi cocotmu itu kalau bicara, ya. Jangan angger jeplak aja. Iki lho, salam dari Sorsawu, Bakul Kembang. Jadi begini, friend. Memang situasinya saya lihat Amin Rais sebagai tokoh nasional ya. Beliau harus kita sepakati sebagai tokoh nasional. Memang belakangan saya lihat di channel YouTube-nya sangat keras menghajar Presiden Jokowi beserta kebijakan-kebijakannya, terutama kebijakan berkaitan dengan pembangunan yang ada di IKN. Dan akhirnya ya di tengah beliau yang sangat intens dengan segala narasi-narasi kebencian kepada Pak Jokowi, akhirnya kemudian mendapat banyak serangan balik lagi dari banyak warga di Indonesia ini ya. Tapi sudah, kita tentunya juga mencoba untuk menilai bahwa apapun yang dilakukan oleh Amin Rais, bagian dari salah satu cara sebagai warga negara yang peduli terhadap kebangsaan, keindonesiaan. Ya, cuma memang dari banyak narasi yang beliau sampaikan, justru menggugah banyak pendukung Jokowi atau mungkin banyak masyarakat yang akhirnya melakukan perlawanan dan juga tidak setuju dengan polarisasi yang dibangun atau yang dibentuk oleh Amin Rais. Ini menarik gitu kan. Tapi sih kalau aku selalu menilai yang namanya politik itu selalu momentuman gitu. Akan ada fase orang yang kemarin kita tahu sebagai musuh justru bersahabat. Kita bisa lihatlah bagaimana situasi kondisi pemilu 2024, orang yang tadinya berlawanan kemudian sekarang udah mulai rapat. 2019 juga seperti itu.
Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo yang baku hajar, ternyata justru Pak Prabowo menjadi menhan, kan gitu. Nah akhirnya sekarang Pak Jokowi memberikan semacam dukungan maksimal ya kepada Pak Prabowo, apalagi anaknya Pak Jokowi itu kemudian menjadi wakil presiden. Jadi realitas politik itu seperti itu. Nah Pak Amin Rais tentunya beliau dengan sisi yang berbeda, dengan cara yang berbeda, mengingatkan Pak Jokowi dengan strategi dan juga pola pikiran dan juga pola gerakannya Pak Amin Rais. Walaupun pada kenyataannya apa yang dituduhkan, apa yang dikritik, apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais itu kebanyakan ditepis oleh Pak Jokowi dengan karya-karya dan juga kerja-kerja yang luar biasa menurutku. Kita lihat lagi ya. Menangis pengen ke IKN ya Pak. Jadi perbincangan publik kenapa Amin Rais tidak hadir di IKN kemarin dia upacara 17-an. Ada yang bilang karena Amin Rais nggak diundang. Ada juga yang bilang karena Amin Rais nggak mau datang. Ada juga yang bilang Amin Rais lagi bertapa. Bertapa biar kuat. Kuat nahan malu. Karena Pak Amin Rais sendiri berbicara IKN mangkrak. Upacara 17-an akan batal di IKN. Nah, sekarang berkibar. Ya malu dia lah. Makanya jangan rasa berbicara Pak Amin Rais ini. Dari dulu itu nggak berubah-berubah itu. Masih ingat saya 2014 tentang nazarnya. Oh iya. Jalan kaki dari Yogyakarta ke Jakarta. Nggak boleh bernazar yang nggak baik-baik. Kalau bernazar itu harus yang baik-baik. Masa harus diajarin nama yang muda? Ya kan? Udah gitu ada yang menggantikan lagi nazarnya. Mana bisa? Orangnya masih ada kok. Oh nazar digantikan. Makanya kalau bernazar itu yang baik-baik. Ya. Opi. NKRI harga mati. Kami kasih yang dilakukan Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya memang luar biasa. Kalau di Perang Dunia Kedua, tentara Jepang menabrakkan pesawatnya, hancur dan gugur bersama musuh. Kalau Presiden Jokowi membiarkan dirinya dihabisi, tapi yang menghabisi habis sendiri. Memang tidak ada ketentuan, martir harus mati. Berjibaku tidak berarti bunuh diri. Semua itu tergantung pada kecerdasan dan hitungan strategi dengan akurasi yang tinggi. Tak ada manuver yang tak diperhitungkan resikonya. Tak ada langkah yang tak diprediksi dampaknya. Semua terpetakan dengan cermat, teliti, dan terukur hasilnya. Setiap reaksi dipelajari dan dikalkulasi. Setiap agresi di-counter dan dihadapi dengan jeli. Strategi sudah disiapkan seperti jawaban soal multiple choice. Plan A meleset pakai plan B. Plan B meleset pakai plan C. Plan C gagal pakai plan A atau B yang telah di-upgrade. Hasilnya cespleng. Sukses dengan meminimalisasi collateral damage atau dampak kerusakannya. Sebelum pemilu, serangan soal MK dan isu politik dinasti terbukti tidak membuat pilpres dan pemilu terhambat. Kebencian yang bertubi-tubi ditembakkan malah menjadi amunisi kemenangan. Tanpa perlu capek-capek main drama dizolimi dan playing victim ala kubu penyerang, simpati rakyat mengalir bak banjir bandang, menghasilkan sentimen positif dan kemenangan yang telak dan tak terbantahkan. Tak terima kekalahan, pihak yang kalah menyerang dengan isu kecurangan, memaksa DPR menggunakan hak angket dan interpelasi yang sampai hari ini tidak jelas nasibnya dan perlahan akan menguap sendiri. Jokowi terus dibidik dan mau dihabisi. Semua urusan dicampur aduk dipakai sebagai senjata untuk mengadili dengan isu merusak demokrasi. Tapi Jokowi tetap kalem dan meneruskan langkah-langkahnya, nyaris tak merasa terganggu dan tidak terpancing. Gejolak yang terjadi sebelum pilpres dan setelah pilpres ibarat riak ombak yang bergulung silih berganti tanpa henti. Tapi setiap riak akan surut dan kembali ke laut. Dan strategi Jokowi adalah karang. Tak ada rumusnya karang hancur diterjang ombak yang datang berulang kali. Hantaman ombak justru membantu karang menemukan bentuknya yang paripurna. Jadi buat teman-teman yang masih belum kebal terhadap serangan proksi, hasutan, dan hoax, cobalah ingat satu hal sederhana. Pemimpin kita telah memperhitungkan semuanya dan bukan hanya menghitung, tapi juga telah mempersiapkan solusi untuk mengatasinya. Hanya dengan tetap tenang, optimis, dan rasional, kita bisa membantu mengatasi kegaduhan yang masih ada ini surut dan kembali seperti semula. Sekali lagi yang harus kita yakini, Indonesia baik-baik saja dan akan segera kembali normal seperti sedia kala. Pandemi yang dahsyat melanda dunia saja bisa dihadapi dengan sempurna, apalagi cuma kegaduhan yang dipicu oleh kelompok yang kecewa dan tidak mampu menerima kekalahannya. Jelas tidak seberapa.
Usulan hak angket dan sejenisnya adalah gertakan yang faktanya tidak mudah untuk direalisasikan. Apalagi kalau tujuannya untuk memakzulkan, jelas makin ngawur dan melebar kemana-mana. Saya ingin menutup video ini dengan sebuah analogi sederhana. Kemarahan itu meski sering terlihat seram dan mengerikan, tapi akan surut saat logika dan rasa kembali pada tempatnya. Air yang keruh akan kembali jernih ketika kotorannya telah mengendap. Singkirkan kekhawatiran, buang rasa cemas dan ketakutan. Karena kata orang tua, itu semua menunjukkan kelemahan iman kita. Mari bantu memulihkan keadaan dan membantu pulihnya ketenangan. Kita tak punya waktu untuk huru-hara. Kita tak boleh membuang energi hanya untuk meributkan syakwa sangka. Biarkan para pemimpin bekerja dan kita sebagai rakyatnya membantu dengan cara sederhana yang kita bisa. Menjaga kerukunan, menguatkan persaudaraan, bergandengan tangan dalam perbedaan dan menjadikan itu sebagai kekuatan. Indonesia aman, Indonesia tentram. Semoga bermanfaat. Itu proyek yang ambisi pribadi, biar dipuji-puji, yang sibuk cari investor kemana-mana, yang barusan pulang dari Dubai juga, yang dulu ngomongnya udah 1000 investor antri, ya, yang nggak taunya zong semua, yang air aja belum ada, udah 2,5 tahun project, air belum ada, ya, yang sudah mengeluarkan uang rakyat 70 triliun, udah kejebur ke situ, ya. Sekarang mangkrak. Wow. 70 triliun. Terus Anda pikir Anda bisa turun seenaknya? Ya? Sadis. Turun dari singgasana, kemudian bye-bye begitu aja? Iya. No. Kami rakyat akan mengejar Anda, ya, akan menuntut tanggung jawab. 70 triliun men, ya, 70 triliun uang rakyat diceburin ke situ, ya. Terus APBN jadi tekor gara-gara itu. Habis itu mulai deh ngarang-ngarang, mau kenain tapera lah, mau kendaraan bermotor mau dipaksa asuransi lah, bagus juga, mau macam-macam. PPN naik jadi 12%, apalagi. Jadi mau naikin Pertalite mau dihapus 17 Agustus nanti. Nah, jadi untuk ambisi pribadi Anda, ya, Anda memeras rakyat. Maksudnya adalah Jokowi, ya. Nah, semudah itu, Ferguson. Kami akan kejar Anda, tanggung jawab, ya, men, ya. Jadi memang anak buahnya Pak Amin juga ada. Artinya orang-orang yang seperti Pak Amin memberikan kritik, memberikan komentar-komentar yang pedas untuk pemerintahannya Pak Jokowi dan juga semua kebijakannya, termasuk yang berkaitan dengan IKN, itu cukup banyak kan gitu. Jadi dari tokoh-tokoh besar, tokoh nasional sampai dengan orang-orang biasa, rakyat biasa, itu pasti. Termasuk nanti juga aku yakin kalau pas Pak Prabowo nanti jadi jadi presiden, dilantik, dia juga pasti akan berhadapan dengan banyak sekali orang-orang yang membenci, ya kan? Ya memang itu fakta politik, itu fakta kekuasaan. Yang namanya kekuasaan itu menurut Edward Said selalu menjadi musuh bersama gitu. Nah, menariknya ini baik tokoh nasional, tokoh-tokoh lokal, itu kalau memang mereka tidak suka, ya apalagi sekarang ekspresi marah kan, kalau dulu mungkin cuma lewat tulisan, dulu mungkin cuma posting-posting biasa. Sekarang amarahnya rakyat, amarah orang kepada pemimpinnya, itu juga diekspresikan dengan visualisasi seperti di video, ya, seperti channel YouTube, TikTok, ya, Facebook, Instagram, atau media sosial lainnya. Nah ini menarik, ya, gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Jokowi? Pak Jokowi selalu menampilkan performanya yang menarik gitu. Makanya tadi aku nggak tahu ya narasi yang disampaikan di video sebelumnya itu yang panjang. Dia menceritakan tentang bagaimana setiap yang menghalangi, ya, badai atau gelombang itu tidak membuat karang itu justru hilang atau hancur. Malah karang itu membentuk dirinya menjadi paripurna, menjadi sempurna. Nampaknya Jokowi
menggunakan pola itu gitu. Oke, kita masih akan ikuti dulu video lainnya. Barangkali ini bisa jadi tambahan informasi dan tambahan hiburan buat kita. Alhamdulillah, upacara di IKN berjalan dengan hikmat. Itu pertanda bahwa Ibu Pertiwi merestui upacara di IKN. Sumpah serapah kalian para kaum sakit hati yang sampai sekarang hatinya belum merdeka, terbantahkan sudah. Gimana? Gak puyeng kepala kalian? Apa ada yang masih tidak percaya bahwa IKN mampu menjadikan tempat upacara kemerdekaan RI? Gimana yang kemarin mendoakan hujan deras? Terbantahkan bukan? Kalian itu hanya segelintir kerikil bagi kemajuan Indonesia. Doamu itu terpatahkan dengan doa kami 58% yang mencintai Bapak kami, Jokowi. Buat Bapak Jokowi, Anda merupakan pemimpin yang luar biasa, Pak. Pemimpin yang baik. Terima kasih untuk semuanya, Pak. Salam NKRI. Buat pembenci Pak Jokowi, mumpung masih ada kesempatan, teriaklah yang kencang. Yang masih sakit hati juga teriaklah yang kencang. Biar plong hatinya. Karena di tahun 2025, jeruji besi pintunya akan dibuka untuk Anda. Dan Anda pembenci Pak Jokowi akan tenggelam dengan sendirinya. Tetapi kalau masih ngeyel, kalau zaman dulu ya dikarungin, kalau sekarang ya penjara. Itu sudah garis dari langit. Bener-bener Jokowi ya, kalau ngomong keluar dari mulutnya nggak pernah bener. Nggak pernah nyambung gitu. Mau jawab sesuatu, mau dia statement, aneh. Udah lihat belum video yang ini nih? Betapa bersihnya udara di pagi hari di IKN. Di kota negara lain, misalnya di Singapura berapa Pak? 53. Dia bilang udara pagi hari di IKN masih bersih, masih sejuk, masih seger. Bener sih, nggak ada yang salah. Cuma ketika dia bandingin udara di IKN sama udara di Singapura, di situ kelihatan bleeknya. Ya IKN belum ada orangnya, sedangkan Singapura adalah negara yang sibuk, orangnya banyak, padat. Udaranya dibandingin, ya beda lah. Kalau Bapak mau bikin citra IKN itu bagus, udaranya bersih, segar, bebas polusi segala macam, tapi yang nyambung lah Pak. Kan Bapak presiden kan pinter dong, cerdas, ya kan, pemimpin negara. Kecuali kalau ijazahnya palsu. Terserah mau Jokowi pintar siasat, pintar berpolitik, terserah. Yang gue bahas adalah kalau Jokowi menyampaikan sesuatu, ngomong di depan publik, ngasih statement, ngasih jawaban, nggak pernah bener, nggak pernah nyambung. Malu gue dengar statement kayak gitu. Ibarat kata pemerintah bikin mobil listrik, kecepatannya tinggi, tapi setelah itu menjelaskan mobil ini cepat itu dibandingin sama beca. Ini jelas beda lah. Ah gitu dah. Malu. Ya menarik. Itu fakta bahwa kita akan berhadapan dengan orang-orang yang pasti melihat celah dari kalimat-kalimatnya presiden kita. Apakah ada sesuatu yang perlu dipreteli, ada sesuatu yang perlu mungkin dikritik, bahkan mungkin dibully gitu. Jadi ini fakta gitu. Ini fakta bahwa masyarakat kita juga punya kesempatan untuk melihat pemimpinnya. Kalau memang dianggap salah ngomong, ya dihajar. Kalau dianggap cerdas, selama masih ada kebencian, kecerdasan itu selalu dipahami sebagai sesuatu yang bisa saja tidak positif bagi orang gitu. Kan udah biasa tuh, orang yang secara umum ya, orang yang mencintai orang yang lain, itu biasanya seburuk apapun yang keluar dari orang yang dicintai, itu akan dinilai positif. Sebaliknya demikian, orang yang dibenci, orang yang tidak disukai, sebagus apapun yang kemudian dia lontarkan, dia keluarkan, dia bijaksanai, tetap itu akan mendapat feedback yang buruk. Itu selalu begitu. Walaupun tidak selamanya, karena ada juga orang yang waras gitu. Ketika dia lihat orang itu baik, dia akan hormati. Ketika lihat orang jahat, maka dia akan memberikan kritik gitu. Jadi kadang-kadang bukan karena soal cinta dan tidak cinta, atau sayang atau hormat atau tidak, tapi faktanya demikian gitu.
Nah, memang yang disampaikan oleh Jokowi tadi terkait bahwa udara yang ada di IKN dan juga udara yang ada di Singapura, memang kalau secara umum atau secara sepintas, memang keliru ketika Jokowi membandingkan sebuah negara yang sudah padat dengan IKN yang apa. Tapi kan yang sebenarnya jangan dilupakan adalah Jokowi juga ingin melihat secara tidak langsung bahwa IKN ini walaupun dia ke depan menjadi negara yang padat, ya, dia tetap tidak akan mengalahkan, ya, maksud saya tetap akan lebih unggul ketimbang Singapura yang saat ini punya padat penduduk dan juga situasi udaranya juga tidak sesehat yang ada di IKN. Kita lihat saja nanti, itu bisa diteliti. Oke? Terakhir ya, aku masih mau kasih perlihatkan lagi video-video lain dan barangkali ini mudah-mudahan bisa memberi kita hiburan. Oke? Luar biasa. Perdana di IKN, pengibaran Sangsaka Merah Putih untuk pertama kalinya di ibu kota Nusantara. Bangga saya sebagai putra bangsa. Kalau bagi kalian kaum munafikun bangga nggak? Anak-anak abah bangga nggak? Yang selalu menghujat pemerintah, membenci pemerintah, tapi kebijakannya dinikmatin, subsidinya dinikmatin. Malu kan keberhasilan IKN? Ya malu lah, mau ditaruh mana tuh muka? Jangan kan kalian hanya sekedar anak abah, elit-elit politik yang kemarin menolak-nolak IKN, 17 Agustusan pada nangkring no di IKN. Apalagi kalian. Malu ya? Ya malu lah. Dirgahayu RI ke-79 NKRI. Ketawanya senang aku. Oke. Yang jelas itu ya, semua video-video yang saya share ini kreativitas dari anak-anak bangsa kita, baik yang memberikan kritik maupun yang memberikan dukungan kepada Pak Jokowi. Begitulah realitas kehidupan kita. Dan pada faktanya tinggal kita lihat, kita pelajari lebih jauh lagi. Kita bisa komparasikan antara SBY sebelumnya, Habibie, Gus Dur, Megawati, ya, Soeharto, Soekarno. Itu bisa kita lihat bagaimana perjalanan presiden yang sudah kita baca dari sejarah dan juga kita nikmati. Bagi kita yang memang seperti saya rejimnya Soeharto ada, ya, Soeharto sampai dengan sekarang saya sempat menikmati gitu. Artinya bisa kita lihat mana yang lebih nyaman, mana yang revolusioner, mana yang progresif. Semua bisa kita bandingkan dari semua kebijakan-kebijakan mereka. Memang Pak Jokowi dengan 2 periode ini beliau memperlihatkan bagaimana sosok yang terlahir dari pribadi yang sederhana, ya, dari Solo. Tapi bagi aku sih begini ya, orang yang sudah menang di kotanya sebagai wali kota 2 periode, kemudian pernah menjadi gubernur di provinsi lain, bukan dari kotanya, dari Jawa Tengah dia lari ke DKI Jakarta, itu jadi gubernur, kemudian 2 periode jadi presiden. Apa itu orang biasa? Aku pikir itu perlu dipertanyakan. Saya Bang Bil. Nah.